Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Andrigo Pratama dari PT Takaturbo Machinery Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan untuk perbaikan rotor pada generator maupun turbin menggunakan proses welding. Nah, di sini ada proses welding dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah submerged arc welding, yang kedua adalah gas tungsten arc welding, dan yang ketiga adalah laser beam welding. Nah, yang pertama kita akan ke submerged arc welding. Submerged arc welding adalah proses pengelasan busur yang melibatkan pembentukan busur antara elektroda yang diumpankan terus-menerus dan benda kerja. Selimut fluk bubuk menghasilkan pelindung gas untuk menggantikan gas pelindung, dan terak yang juga dapat digunakan untuk menambahkan elemen pada paduan ke kolam las, entah itu karbonnya maupun flap yang netral, untuk melindungi zona las dari gas atmosfer. Keuntungan dari proses SAW ini adalah yang pertama, kualitas logam las yang tinggi sebagai hasil dari fluk yang menutupi seluruh area las. Yang kedua adalah tingkat deposisi tinggi. Yang ketiga, otomatis prosesnya karena semuanya menggunakan operator tinggal merubah parameter settingan dari mesin las. Untuk pergeseran dan perputaran rotor sudah menggunakan mesin. Selanjutnya, keuntungannya adalah asap las minim atau cahaya busur yang rendah sehingga tidak menyilaukan dari operator welding. Proses yang kedua adalah gas tungsten arc welding, di mana proses pengelasan busur yang menggunakan elektroda tungsten non-consumable untuk menghasilkan lasan. Area las dan elektroda dilindungi dari oksidasi atau kontaminasi atmosfer lainnya menggunakan gas inert. Gas inert ini dibagi menjadi 2, argon dan helium. Dan logam pengisi menggunakan welding rod atau filler rod. Yang ketiga adalah laser beam welding. Proses pengerjaan logam menggunakan kepadatan energi tinggi untuk mencairkan filler atau logam tambahnya, dan base material menggunakan sinar laser sehingga terjadi ikatan fusi antara filler material dan base material. Pada proses laser welding ini menggunakan heat input sangat rendah, sehingga keuntungan dari laser welding ini yang pertama adalah no preheat atau tidak ada pemanasan di awal, dan yang kedua tidak perlu dilakukan post tempering. Selanjutnya, keuntungannya adalah minimum atau sangat kecil sekali heat effective zone karena heat input pada saat proses welding sangat rendah. Selanjutnya adalah minimum atau tidak terjadi deformasi dan distorsi pada base material. Selanjutnya, tidak ada porosity karena proses laser beam welding ini sangat presisi. Selanjutnya, proses laser beam welding ini bisa digunakan atau membuild up material yang berbeda antara base material atau filler materialnya, yang bertujuan untuk pertama meningkatkan wear resistance, yang kedua meningkatkan corrosion resistance-nya. Selanjutnya, keuntungannya bisa digunakan untuk proses welding berbagai macam material. Selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa pengalaman terkait perbaikan rotor, turbin, dan generator. Yang pertama adalah di PLTU Amurang dengan proses SAW SAF area HP dan LP Glen. Yang kedua, Petrokimia Gesik dengan scoop rotor disc reconstruction dan Trascola repair menggunakan DTAW. Selanjutnya, PLN Belawan dengan scoop repair jurnal menggunakan submerged arc welding. Dan terakhir adalah IP Lontar menggunakan laser welding untuk perbaikan sub jurnal. Yang pertama, untuk PLTU Amurang dengan komponen turbin rotor
kapasitas 25 MW dengan scope blading stack C1 dan C2, P1 sampai P17, manufaktur diagram stack 1 sampai stack 17, welding repair sub HP LP Glen area. Untuk proses welding repairnya, kami pertama-tama melakukan proses identifikasi rotor, pengecekan secara menyeluruh menggunakan NDT, penetran, magnetik, dan ultrasonic test, pengecekan dari identifikasi material menggunakan PMI. Setelah semuanya diidentifikasi, kami melakukan undercut pada rotor sedalam 1,5 mm sesuai dengan standar EPE 687. Setelah proses undercut dilakukan, selanjutnya dilakukan proses build up area menggunakan SAW. Setelah proses SAW sesuai dengan WPS, kami selanjutnya proses adalah PWHT dengan posisi rotor vertikal sesuai dengan WPS yang sudah dikualifikasi. Setelah proses vertikal PWHT, kita melakukan final machining proses. Nah, setelah di final machining, kita cek semuanya sesuai dengan as per drawing, pengecekan dimensional, NDT meliputi penetran, magnetik, dan ultrasonic test, dan radiografi. Yang kedua adalah perbaikan di petrokimia gresik dengan komponen 4 turbin rotor dengan speed 7220 rpm. Skop pekerjaan dari build welding disc stack 3 dan 6, dan welding repair truss disc, dan reblading stack 3 dan 6. Build up disc kita cut sesuai dengan prosedur work plan yang telah diturunkan, dan kita welding menggunakan SAW sesuai WPS yang telah dikualifikasi. Setelah itu, semua disc setelah dilakukan repair, kita lakukan area repair pada truss polar menggunakan gas tungsten arc welding dengan posisi rotor vertikal. Selanjutnya, setelah semuanya telah dilakukan, kita lakukan PWHT dan final machining root pada blade. Setelah itu kita cek final inspeksi menggunakan NDT, penetran, magnetik, dan ultrasonic test. Setelah itu kita lakukan install new blade stack 3 dan stack 6. Kita lakukan terakhir final machining strut, kemudian dilakukan final balancing rotor. Yang ketiga adalah perbaikan di IP Indonesia Power Lontar equipment 4 turbin rotor kapasitas 330 MW dengan skop pekerjaan offset repair LP dan generator sub rotor. Area repairnya adalah subdonal menggunakan laser welding. Bisa dilihat di foto, itu melakukan finding, terdapat linear crack pada saat dilakukan pengecekan dengan menggunakan penetran test maupun magnetic test. Setelah itu kita lakukan undercut pada zona rotor yang akan di welding. Kemudian kita build up menggunakan laser beam welding sesuai dengan WPS yang telah dikualifikasi, dan kita lanjutkan ke proses final machining as per target drawing, dan kita cek finalnya menggunakan ultrasonic test untuk mengetahui fusi atau bonding antara base material dengan filler. Setelah itu kita cek juga menggunakan penetran dan magnetic test. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Siapa kita? Taka, sigap.